Amin. Amin, amin, amin. Amin. Shalom, teman-teman. Shalom, shalom. Salam. Shalom. Shalom, shalom. Ya, damai sejahtera bagi kita sekalian ya. Damai yang Dia berikan itu sangat besar. Saudara bisa takar sendiri ya. Saya nggak tahu. Tapi Allah sama. Tidak pernah berubah. Kalau kita bilang sangat besar, memang kita harus meraihnya. Ya, kita harus meraihnya. Meraihnya dengan cara apa? Mengenakan setiap kebenaran. Nah, lebih khusus malam hari ini adalah bagaimana kita mengenakan Kristus. Wah, itu memang luar biasa, saudara. Jadi kalau Kristus itu belum menjadi hidup kita akan menjadi tanda tanya besar. Kita akan ada di dalam ketidakpastian. Hanya kalau kita mengenakan hidupnya Kristus itu baru sesuatu menjadi kepastian, saudara, dalam hidup kita. Ya, 2 minggu berturut-turut ya kita sudah belajar mengenai perjalanan kemuliaan, ya. Perjalanan kemuliaan. Hari Minggu kemarin ada beberapa teman-teman yang ketemu ya, dan kebetulan kita bahas satu hal gitu ya, yaitu akhir dari perjalanan, akhir dari keselamatan yang dirancang oleh Allah di dalam kehidupan manusia itu adalah hidup bersama-sama dengan Dia. Dan itu artinya adalah kemuliaan yang sulit atau manusia tidak dapat menggambarkannya kecuali ada di dalam cahaya Kristus, yaitu cahaya Injil yang merupakan kemuliaannya Kristus itu. Nah, kalau Kristus itu adalah the only and the last gitu ya, hanya satu-satunya dan yang terakhir yang kita dapat melihat kemuliaan itu, nah itu penting sekali. Karena Paulus sudah menakar dan menghitung dengan cermat. Sekalipun waktu itu mungkin ilmu hitung ya dan ilmu fisika itu belum semodern sekarang. Tapi Paulus dengan hikmatnya Allah yang melampaui segala pengetahuan itu, dia menghitung dan menakar dan dia berkata begini. Penderitaan sekarang ini itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang kita akan dapat. Nah, dia udah hitung-hitung dengan cermat itu. Dan kita pasti berpikir, kenapa sampai bisa dia begitu yakin dengan statement itu, dengan pernyataan itu? Pasti roh Allah yang kemudian menuntun dia, begitu kan? Dan itu dia dapati di dalam Kristus yang adalah cahaya kemuliaan Allah. Dia lihat Kristus yang kemudian pancaran kemuliaan itu dia temukan. Wah, terutama nih ya dalam perjalanan ke Amfoang, bukan ya, perjalanan ke Damsik kan, gitu. Dia tiba-tiba melihat cahaya yang sangat terang, ya, dan kemudian ada suara yang berkata, akulah Yesus. Wah, saudara. Jadi Paulus pernah melihat itu cahaya itu. Yang dikatakan Kristus itu adalah pancaran atau cahaya kemuliaannya Allah. Jadi kalau Paulus dalam dua hal itu begitu presisi menggambarkan bahwa penderitaan sekarang ini gitu, itu tidak dapat dibandingkan dengan tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak, ya, yang akan kita terima. Itu juga harus punya gambaran mengenai kemuliaan itu, ya. Dan satu-satunya Paulus menggambarkannya melalui apa? Melalui Kristus yang adalah apa? Yang adalah cahaya kemuliaan itu.
Jadi bukan kemuliaan itu sendiri. Dia hanya cahaya kemuliaan itu. Saudara, pengenalan kita akan kebenaran ini penting, tapi jauh lebih penting adalah mengenakan kebenaran ini. Jauh lebih penting. Sehingga saya dan saudara itu sungguh-sungguh sedang menuju pada satu pencapaian, yaitu satu kepenuhan, ya, yaitu pertumbuhan kedewasaan yang semakin penuh, yang dapat mencapai kepenuhannya di dalam Kristus, di dalam hidupnya Kristus. Hidupnya Kristus. Jadi Kristus menjadi karya, menjadi korban, dan dengan seluruh perjalanannya, dia menjadi guru yang baik, dia menjadi gembala yang baik, ya, dia menjadi teladan. Tetapi yang jauh lebih penting itu adalah dia benar-benar menjadi sulung. Dan keseluruhan rangkaian itu, dia disebut menjadi apa? Penyebab agung dari keselamatan itu. Dia disebut sebagai pokok dari keselamatan itu sendiri. Nah, itu jadi luar biasa. Jadi kita perlu sangat mengetahui, Ungkapkan. ya, itu dulu di message, kamu bisa message kan? Namanya sih I love Jesus. But I don't really know whether you really love Jesus or jadi ada teman-teman yang mau masuk ini tapi namanya I love Jesus gitu. Good if you love Jesus, ya. Bagus kalau kita itu mencintai Yesus, tapi banyak orang yang mencintai Yesus, yang berkata mencintai Yesus, tapi enggan untuk mengenakan hidupnya Yesus. Gitu. Bapak Ibu, ini betul-betul menjadi penting. Karena, saudara, saya semakin dikukuhkan keyakinannya, saudara, ya, di dalam roh mengenai akhir dari cerita ini. Bahwa kalau saudara dan saya tidak mengenakan hidupnya Kristus itu, kalau saudara dan saya tidak mencapai kepenuhan itu di dalam Kristus, maka perjalanannya adalah sampai ke hari penghakiman ini. Judge Day. Langsung meluncur ke sini, di mana kita akan berhadapan dengan semua kitab dibuka dan semua orang dihakimi menurut perbuatan. Dan yang menarik adalah yang tidak ditemukan namanya dalam kitab kehidupan akan dilemparkan ke dalam lautan api bersama-sama dengan maut dan kerajaan maut. Dan itulah kematian yang kedua atau kematian yang terakhir selama-lamanya. Sementara Bapa di surga itu bukanlah api yang menghanguskan. Yang ingin supaya tidak ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Tapi dia akan kasih jalan keluar. Yohanes 3 ayat 16. Yaitu barang siapa yang percaya tidak akan, kita interaktif ya, tidak akan Binasa. Ya, Bapak benar-benar sungguh-sungguh ya tidak mau ada yang binasa gitu. Jadi dia kasih jalan keluar. Ya. Sebelum Yesus datang dia katakan, aku tidak mau menumpahkan murkaku atas Efraim sekali lagi. Gitu. Aku bukan api yang menghanguskan. Gitu. Aku tidak mau menghanguskan, katanya saudara. Jadi memang ada jalan, nah itu dia kasih jalan itu. Nah, jalan ini kita penting benar-benar harus memiliki pengetahuan akan kebenaran itu. Tentu saja itu harus lebih dahulu ya, sebelum kita kemudian bicara mengenai mengenakan
apa kebenaran ini gitu. Nah, ini yang teman-teman saya coba untuk kita pahami loh. Wah, di sini ada sukacita yang besar. Saudara bisa melayani Tuhan ya. Jangan begitulah ya. Saudara jadi bisa begitu asik kemudian menghabiskan perjalanan kerohanian saudara mengiring Yesus. Jadi bisa benar-benar asik. Because you never get into the ceiling of it. Jadi seolah-olah kita itu tidak pernah, seolah-olah kita itu tidak pernah sampai gitu. Seolah-olah kita tidak pernah sampai. Karena yang kita sedang tuju adalah sempurna seperti Bapa gitu. Dan itu artinya ada Bapa kan tidak kelihatan. Kan begitu kan? Tidak ada manusia yang melihat dia. Nggak ada. Dia ada di terang, bersemayam di terang yang tak terhampiri. Hanya anak tunggal Bapa, hanya anak tunggal Allah yang menyatakannya. Nah, makanya dia disebut, kalau saudara membayangkan, saya sebelum saya mulai khotbah itu baru muncul tadi itu. Roh Kudus bilang, kamu tahu nggak? Hal yang terpenting adalah ketika Paulus menakar, menghitung, dan kemudian dengan yakin berkata, penderitaan sekarang ini, itu tidak ada, ya, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan nanti. Nah, kita kan harus tahu gitu. Karena saudara tahu ya, semak duri dan dan segala kekuatan dunia ini kan menekan, ya. Kita ini mengeluh dalam hati, ya. Itu ada representasi secara spiritual anak-anak Allah. Mereka mengeluh dalam hati. Mereka tertekan dengan beban, gitu. Yesus berkata, yang letih lesu dan berbeban berat, gitu. Benar-benar, ya. Luar biasa gitu, saudara. Siapa? Nggak bisa jawab. Jadi dia ganti namanya lagi kayak gitu. Dari Allah Jesus itu komen of gitu. Bahasa Inggris. Okay. Provide any contact, then we are going to call you back, contact you back. Gitu aja. Gitu. Memang iblis itu juga, mana ada iblis yang nggak menipu, kan gitu. Ya, jadi kalau memang nanti dia mau mati, tangan gue hampir nekan admit lagi. Memang, iya. Oke. Ini admin kita sedang ngobrol dengan, rupanya ini sudah pakai bahasa Inggris katanya. Ya kalian pakai bahasa Inggris kalian lah yang kalian pelajari itu di kuliah kampus itu kan. Iya, si email gitu, nanti dia kontak, siapa tahu benar-benar dia membutuhkan lawatan Tuhan, nanti kita kirim Bu Esther sama Pak Tadus. Oke. Haleluya, ya. Ya pastilah. Oh, ini kan tungting. Gue pokoknya kalian yang ngurus ya. Saya mau fokusnya. Teman-teman, mari kita fokus ya. Jadi ini buat saya menarik loh. Roh Kudus tuh langsung nih. Tahu nggak? Kalau bicara kemuliaan itu seperti koin, saudara. Hanya punya dua sisi gitu ya. Di sini penderitaan, ya di sini kemuliaan, pasti di baliknya itu penderitaan. No cross, no crown. Kalau tidak ada salib, tidak ada kemuliaan. Wah, itu luar biasa dengan Roma 8 ayat 18. Gitu. Nah, ini saya kira tidak ada yang lebih penting dalam kehidupan
anak-anak Allah loh. Ya, saya sangat spesifik nih bicaranya, saudara. I'm not saying Christian, saya nggak juga percaya ikut follow Jesus, no. Tidak juga I love Jesus, no. The sons of God, anak-anak Allah. Karena anak-anak Allah itu adalah orang yang lahir dari Allah. Lahir dari Allah. Dan orang yang lahir dari Allah itu ada benih ilahi di dalam dia, saudara. Itu luar biasa. Dan dia yang memiliki benih ilahi itu yang memiliki potensi atau kesempatan untuk mencapai atau mengambil bagian dalam kodrat ilahi atau natur ilahi. Nah, sekarang Dorcas, saya ketemu nih kata yang kamu pakai, tabiat ilahi. Dulu Dorcas pakai kata tabiat. Pas saya lihat-lihat di Alkitab, oh tabiat nih. Tabiat. Kau ingat, ini kau bahasa tabiat. Kado. Tabiat. Sebenarnya itu bahasa Indonesia yang itu malah yang betulan tuh, tabiat kan? Dan kita bisa kodrat. Apa Pak? Kodrat. Salah sedikit jadi konro. Bukan. Ya kan? Kodrat itu tabiat. Tabiat kita, tabiat. Kau tabiat tuh. Buang ke sumur, samudra. Saya mau sumur saya. Samudra supaya dalam. Tapi sama aja ya Pak Tadus. Ke samudra terus buat pancing gede. Terus kapal pesiar. Wah, teman-teman ini penting loh. Penting. Wah, ini penting teman-teman ya. Sebelum kalau saya udah lanjut nih, waduh ini sudah bahan yang ya, saya ingin memulai dengan sangat rileks dulu nih, ya. Saya juga mungkin potong-potong, jangan terlalu panjang ya, karena kita harus, maksudnya gini ya, saudara, firman itu tidak ada yang berat, yang tidak ada yang ringan, nggak ada, saudara. Dari mana ukurannya? Ya, ukurannya cuma satu. If the Holy Spirit, kalau Roh Kudus itu menyingkapkannya, nggak ada yang berat. Tetapi kalau tidak disingkapkan, semua boro-boro berat. Kita nggak punya kekuatan untuk menangkapnya. Begitu. Jadi saya kira ini cuma masalah fokus, gitu ya. Karena kan fokus itu kan kita yang putuskan, mungkin juga capek sepanjang hari, apalagi ini orang udah tidur, kita baru mulai di sini. Orang sudah ada yang ngorok ini jam segini. Nah, kita baru masih ada di sini. Kenapa Yolinda ada kan? Hah? Yolinda love Jesus. Nah, jadi Bapak Ibu, wah ini luar biasa. Jadi kemuliaan, saya sampai di dalam materi ini ada kata-kata begini loh. Tidak mungkin ada anak Allah yang tidak dihajar oleh Bapa. Tidak mungkin ada anak Allah yang tidak melewati jalan penderitaan. Karena itu seperti dua sisi mata uang, sekeping dua sisi. Ya. Ini kan dia masuk beneran black chicken. Jadi no crown if you don't follow the cross. Tidak ada kemuliaan tanpa salib, tanpa penderitaan. Ya, tiba-tiba Roma 8 ayat 18, kalau ada teman-teman yang dengan cepat bisa baca itu ayat luar biasa. Kemudian coba cari ayat satu lagi yang mirip dengan itu. Sama-sama di depannya penderitaan. Ada yang bilang penderitaan yang kita alami, ada yang bilang penderitaan sekarang ini. Ada dua ayat dalam Alkitab. Satu Roma 8 ayat 18 dan ada satu lagi ayat yang serupa. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin. Nah, saudara tahu nggak kata aku yakin itu? Dia takar, dia timbang, dia pikir dengan seluruh pengalaman hidupnya. Dan dia bilang, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Amin. Saudara kalau tahu betapa besarnya kemuliaan itu, teman-teman tidak akan memandang tuh penderitaan itu. Dan kalau saudara melihat penderitaan di dunia ini begitu beratnya, hanya satu jalan keluar. Carilah
Betapa hebatnya kemuliaan itu. Supaya saudara bisa tetap, supaya damai sejahtera itu tetap memerintah dalam hati. Itu caranya. Dan memang tidak ada jalan lain. Dan itu memang jalan. Nah, menarik saudara. Ketika kita fokus kepada kebenaran itu, yaitu mengenakan kebenaran itu, dan kemudian fokus di dalam hidup ini untuk terus-menerus membangun diri ke arah itu, kita sedang bertumbuh dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, jadi penting sekali. Karena apa? Paulus bilang, aku yakin. Aku yakin. Katanya apa Pak Tadus? Penderitaan Bahwa penderitaan zaman sekarang ini Nah, tidak penderitaan dapat zaman sekarang ini. Nah, ya. Nah, makanya saya pernah janji kan, materinya udah ada, saya udah siapin. Saya mau bahas secara khusus mengenai penderitaan zaman sekarang ini. Ya, udah siapin. Ya. Beberapa puluhan slide juga. Itu memang luar biasa, memang bagus, ya. Saudara tahu nggak? Supaya kita tidak kehilangan orientasi, ya. Tahu nggak teman-teman? Karena ada jalan tol. Saudara, hati-hati ya saudara ya. Ada jalan bebas hambatan, boleh dikatakan begitu saudara. Kalau ini ada hambatan nih saudara. Saudara harus lapor di sini saudara. Lapor saudara. Pas kita lapor di sini saudara, dibuka itu kitab semua saudara. Kitab semua dibuka. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jalan ini adalah jalan yang disiapkan oleh Bapa supaya luput dari murka. Saudara kalau pernah, kalau ingat ya, saya sudah pernah jelaskan ini ya. Siapakah yang dimeteraikan? Kan? Ini kumpulan orang yang banyak ini tidak datang tanpa sebab, tanpa akibat, atau tanpa menanggung sesuatu. Tapi mereka ini datang, itu adalah orang-orang yang sepenanggungan dengan anak domba. Ini orang-orang yang dikatakan di Wahyu pasal 14, mereka ini adalah yang ada di Bukit Sion bersama dengan anak domba. Siapa mereka itu, saudara? Nah, ini yang kita mau pelajari. Mereka itu adalah mereka yang mengikuti jejaknya Kristus. Mereka ini adalah mereka yang, apa saudara? Mereka yang mengenakan hidupnya Kristus. Mengenakan hidupnya Kristus. Saya ulang kata-kata itu betul penting sekali. Ya, jadi saudara kalau mau melihat saudara kalau mau mencoba menerawang kemuliaan Bapa itu hanya ada di dalam Kristus karena dia adalah cahaya kemuliaan Kristus itu, cahaya kemuliaan Allah itu. Dan itu artinya hidupnya Kristus. Makanya kalau Pak Tadus bisa bayangkan Kolose 3 ayat 4 itu artinya. Itu artinya. Coba baca Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus, ini saudara, ya. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, Pelan-pelan Pak, karena di situ penekanannya itu ya. Apabila Kristus, yang adalah hidup kita, maksudnya yang hidupnya kita kenakan, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Menyatakan diri itu artinya Tuhan Yesus turun dari surga. Ya, saudara, dan gambarannya yaitu ini, saudara. Wah, ya, saudara ya. Ini kita sedang benar-benar menjangkau, saudara ya, dengan kebenaran yang ada di dalam
kebenaran yang dapat kita tangkap secara pengetahuan, dan kemudian Roh Kudus mulai menyingkapkannya di dalam batin kita, di dalam hati kita, ya. Kita dapat memandang kemuliaan itu, dan kemuliaannya itu tidak jadi sesuatu yang magis atau intangible atau tidak dapat dibayangkan, saudara. Karena apa? Ada di dalam Kristus. Ada di dalam Kristus. Ada di dalam Kristus yang menang, saudara. Ya. Jadi ada di dalam Kristus yang kemudian menang, gitu. Pak, berarti Kristus bertanding. Ya iyalah, mana bisa menang kalau nggak bertanding. Ini kan menarik tuh. Ya, mana mungkin menang kalau tidak bertanding. Jadi Yesus memiliki jejak kehidupan yang adalah kehidupannya, sehingga Kolose 3 ayat 4 berkata, apabila Kristus yang adalah hidup kita, nah, artinya kalau hidupnya kita kenakan, maka kalau dia menyatakan diri, kelak kita akan turut dalam kemuliaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi satu hari nanti ini, saudara, ya, kalau Pak Tadus coba baca atau yang lain Kolose 3 ayat 3, itulah makna dari mengenakan hidupnya Kristus. Kira-kira apa yang paling sederhana menggambarkan bahwa kita mengenakan hidupnya Kristus? Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Di dalam Allah. Jadi ada dua kata yang penting, kan. Pertama, kamu harus mati, artinya apa? Kamu bukan kamu lagi, artinya apa? Kalau kamu hidup, kamu sudah dilahirkan kembali dan dilahirkan dari Allah. Itu poin pertama. Sehingga benih ilahi itu ada di dalam kamu, karena kamu bayi, kamu baru lahir. You yang lama is dead, gitu. Gitu, ya. Roma 6 ayat 11. Demikianlah kamu memandangnya. Encounter yourself dead. Demikianlah kamu memandangnya bahwa kamu telah mati. Baru apa? Kalau kamu hidup terus, nah baru ya 1 Korintus 2 Korintus 5 ayat 15, kan? Karena Kristus telah mati untuk semua orang. Sehingga mereka yang hidup, katanya, bukan lagi hidup untuk dirinya sendiri. Jadi kalau hidup, dia hidup untuk Kristus yang telah mati untuk mereka. Nah ini kata-katanya sebenarnya ada juga tuh di situ. Tapi saya tidak mau lompat ke situ, karena saudara mati. Kalau hidup saudara, berarti saudara lahir lagi. Nah itu artinya saudara dan saya lahir dari Allah. Ada benih ilahi dalam saudara. Dan benih ilahi ini artinya apa? Potensi untuk mencapai, ingat ya, potensi untuk bertumbuh dan kemudian mencapai kepenuhan atau apa? Kepenuhannya Kristus, atau apa? Mengenakan hidupnya Kristus. Nah, itu yang kita mau bahas. Jadi kita mau bahas nanti setelah ini, saudara, itu adalah kita akan masuk ke sini. Jejaknya Kristus. Yaitu apa? Kita harus mati dan tersembunyi bersama dengan Kristus. Nah, saudara, saya akan nanti ini bicara dengan itu ya. Nanti tidak hari ini, tidak malam hari ini, tapi akan bicara mengenai ini. Ya, hari ini tuh pengantar, tapi saya sungguh-sungguh bicara mengenai ini. Bagaimana sih kelelep dalam Kristus? Tersembunyi dalam Kristus. Kristus adalah anak Allah. Kamu adalah anak-anak Allah. Ya. Dan anak Allah, Kristus yang ada anak Allah, ketika dia selesai menyelesaikan ya perjalanan jejaknya, dia menjadi tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja, yaitu imam besar. Dan saudara sebagai anak-anak Allah akan menjadi hakim dan imam-imam dan raja untuk selama-lamanya. Ini satu perjalanan yang sangat ya serupa, saudara. Makanya Yesus menjadi sempurna. Yesus menjadi sempurna.
Dan Yesus katakan, kamu pun haruslah kamu sempurna, seperti Bapamu di surga sempurna. Ini satu perjalanan, caranya adalah, you harus mati, punya benih ilahi, dan kemudian engkau harus tersembunyi bersama dengan Kristus. Sehingga engkau dapat, hanya dengan cara itu, Anda dan saya bisa mengenakan hidupnya Kristus. Dan yakinlah kalau kau mengenakan hidupnya Kristus itu, Kolose 3:4 berkata, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, maka kamu pun akan menyatakan diri. Saudara, anak-anak Allah sekarang, tapi belum nyata keadaannya nanti kan, betul, harus mengenakan kehidupan hidupnya Kristus. Harus mengenakan hidupnya Kristus. Harus jadi murid Kristus. Harus belajar kepada sang guru yang jadi teladan, yaitu Yesus. Dalam perjalanan saudara harus taat. Jadilah domba-domba yang tunduk, yang taat kepada gembalanya. Karena kamu adalah, ingat, dia menganggap kau saudara. Makanya dia menyelesaikan perjalanannya. Dia mau disamakan dengan saya dan saudara. Dia menjadi yang sulung. Itulah satu makna yang sangat hakiki dalam tersembunyi bersama dengan Kristus. Kalau tidak hari Kamis, minggu depan kita akan masuk ke situ. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Kristus itu adalah cahaya kemuliaan, maka kita penting sekali melihat Sang Kristus ini kan. Penting sekali. Lebih dalam supaya kita dapat mengenakan hidupnya. Nah, Bapak Ibu, yang paling penting dari Kristus ini adalah dia disebut Adam terakhir. Adam terakhir. Artinya Adam, apa saudara Adam? Ya Adam yang manusia kan? Ini penting sekali. Adam yang manusia. Nah, kalau saudara lupa mengenai Adam, mari kita lihat Adam pertama. Ya, saudara tahu apa konsekuensi atau apa konsekuensi langsung yang kemudian akibat langsung yang Adam pertama hasilkan, saudara? Apa yang dihasilkan atau apa konsekuensi dari perbuatan Adam yang akhirnya seluruh umat manusia itu harus menanggung konsekuensi itu? Apa saudara? Berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya betul. Roma 5 ayat 17 berkata begini, sebab jika oleh dosa satu orang, Adam, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Makanya saya tulis di sini, kalau Adam pertama, tanpa Kristus langsung ke maut. Dosa satu orang itu artinya apa saudara satu orang? Ya manusia ya manusia Adam ya. Maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Oleh satu orang ini. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Ada kata kasih karunia, saudara langsung berpikir kemana? Allah yang adalah kasih mengaruniakan anaknya. Itu kan kasih karunia, saudara ya. Dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Oleh karena satu orang itu. Jadi kasih karunia tiba-tiba muncul karena satu orang. Yaitu Yesus Kristus. Disebut orangnya, saudara. Sebab itu sama seperti oleh pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Jadi pelanggaran oleh satu orang. Maka semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula karena satu perbuatan kebenaran oleh satu orang yaitu Yesus Kristus. Semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Adam pertama, Adam terakhir. Ini ngomong manusia loh, saudara. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, Adam pertama, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula ketaatan satu orang yaitu Yesus Kristus, ya, Adam terakhir, semua orang menjadi benar. Saudara, satu orang, Adam terakhir, itu Yesus Kristus, artinya dia adalah manusia seutuhnya. Ini saudara kalau lihat,
satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah manusia seutuhnya. Adam, ya. Adam pertama, manusia seutuhnya, ya. Pada saat dia diciptakan, dia dalam rupa Allah, kan? Saudara tahu ya, dia dalam rupa Allah, ya. Dia dalam zelem, dia dalam kualifikasi moral yang dimiliki oleh Allah. Oke? Dia dalam rupa Allah, artinya dia di dalam zelemnya Allah, artinya dia dalam kualifikasi moral yang dimiliki Allah. Sama dengan Adam terakhir, Yesus Kristus. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke berapa, saudara? Ke-5, ya. Ya, ke-6 ya, ke-6 ya. Filipi 2 ayat yang ke-6, saudara ya. Dikatakan, Yesus Kristus juga manusia seutuhnya dalam rupa Allah. Ya. Di dalam kualifikasi moral, ya saudara ya, yang dimiliki oleh Allah. Bukan hanya mengambil natur manusia, tetapi dalam keadaannya sebagai manusia. Saudara, kalau melepaskan diri dari apa yang saudara sudah tahu dan kemudian baca ayat ini, saudara akan mendapatkan sesuatu yang sangat berbeda. Ya. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Nah, tadi saudara ya, perhatiin ya. Ini satu orang, ya. Ini satu orang maut berkuasa. Tapi satu orang dapat kasih karunia. Artinya apa? Orang dapat pembenaran. Sekalipun karena satu orang itu, semua orang beroleh penghukuman. Oke? Itu sama dengan ketidaktaatan dari satu orang, ya. Telah membuat orang menjadi berdosa, ya, telah membuat orang telah membuat dosa itu menjalar kepada semua manusia, tetapi dengan ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ya. Semua orang menjadi orang benar. Jadi dibenarkan. Tapi kalau yang namanya pembenaran atau dibenarkan, apakah orang itu sudah sungguh-sungguh benar? Ya sudah pasti tidak. Jadi dibenarkan. Nah, itu yang tadi kita bahas. Kalau dia sudah mati dan kemudian dia hidup, itu artinya apa? Dia dilahirkan kembali. Dia dilahirkan kembali. Allah melahirkannya kembali sehingga dia diberi benih ilahi di dalam dirinya. Ada potensi dia dibenarkan, tapi dia belum orang benar. Ya, nah ini ya, tangkap ini kata-kata ini sangat penting. Semua orang menjadi benar. Coba baca Matius 13 ayat 43, Pak Terus. Matius 13 ayat 43. Matius 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Jadi ya, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari. Saudara kalau memiliki keyakinan yang dibukakan lebih daripada yang lebih atau mencakup sampai kepada ayat itu sesungguhnya, saudara akan membayangkan bercahaya seperti matahari itu seperti Paulus melihat Yesus bercahaya. Dan ini seperti terang yang ada di Wahyu 21 ayat yang ke-23. Bahwa terang, bahwa Tuhan Allah itu menerangi kota itu. Ya. Nah, itu adalah orang-orang benar. Tapi di sini saudara,
ketaatan satu orang yaitu Yesus, ketika kita yang membuat kita yang korbannya membuat kita masuk ke dalam kasih karunia, yang kemudian membuat kita dilahirkan kembali dan mendapat benih ilahi itu, kita memperoleh pembenaran. Tapi kita belum benar. Kita harus mengenakan hidupnya Kristus supaya kita bisa menjadi orang-orang benar yang dapat bercahaya. Ya. Nah, Saudara, satu orang dan dalam persekutuan dengan orang itu, ya, semua orang, ya, sama seperti, ya, dengan dalam persekutuan dengan orang itu, semua orang mati. Semua orang mati. Makanya di 2 Korintus pasal berapa ya? Pasal 2 Korintus 3 kan? Ya, 2 Korintus 3 itu, ya. Perintah itu menuntun kepada penghukuman, ya, dan kematian, gitu ya. Sementara apa, Saudara? Sementara roh yang menghidupkan itu memimpin pada pembenaran. Nah, ini sangat bisa dibandingkan nih, Saudara. Ini adalah analogi yang benar-benar sejajar nih, ya, paralel nih, ya. Saudara bisa ingat ya, 2 Korintus 3 yang kita sudah bahas kan, mengenai kemuliaan yang lahir dari perintah hukum Taurat dan kemuliaan yang datang melalui Yesus Kristus. Nah, ini sama persis. Kalau Saudara ingat ya, kita bandingkan itu ya. Adam yang akhir itu menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi Adam yang pertama itu adalah makhluk yang hidup, hidup seperti biasanya dalam darah dan daging. Tapi manusia batinianya mati. Tapi zupoyo itu adalah hidup batinia, hidup yang memiliki kekekalan. Atau sesuatu yang menghidupkan. Itu yang menarik. Sesuatu yang menghidupkan. Jadi sekalipun saudara lahir dari Allah dan memiliki benih ilahi, saudara perlu sesuatu yang menghidupkan. Gitu. Dan Adam yang terakhir itu adalah roh yang menghidupkan. Adam yang pertama sebenarnya begini, saudara, ya. Kita step back sedikit ya. Kalau Adam yang pertama tidak gagal, saudara, Adam pertama yang menjadi raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, dan langit yang pertama dan bumi yang pertama ini sekarang inilah surga itu. Seandainya ini Adam pertama ini tidak gagal, nih, saudara. Tetapi kita tahu bahwa Adam yang pertama gagal. Ya. Adam yang pertama gagal. Untuk apa? Gagal untuk tidak menuruti keinginannya. Jadi dia gagal tidak menuruti untuk apa? Jadi gagal untuk menghilang apa? Gagal untuk tidak menuruti keinginannya, saudara. Dia gagal untuk tidak menuruti. Akhirnya apa? Akhirnya dia mengikuti keinginannya, yaitu dia ingin sama seperti Allah, yang tahu yang jahat dan yang baik. Sehingga apa, saudara? Sehingga dia gagal, ya. Nah, itulah kemudian Allah mengutus anak tunggalnya. Mengutus anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus.
dialah Adam yang terakhir itu. Artinya apa, saudara? Adam yang terakhir ini adalah manusia seutuhnya, ya. Dan terakhir artinya tidak ada lagi Adam yang lain, gitu. Dan Allah Bapa tidak menciptakan manusia lagi kecuali melalui Adam yang terakhir, gitu. Ya, tidak lagi menciptakan kecuali melalui Adam yang terakhir, yaitu Yesus Kristus. Yaitu apa? Kalau orang percaya kepada Dia, maka dia menjadi ciptaan yang baru. Kalau dia percaya kepada Bapa yang mengutus Yesus Kristus, maka dia akan lahir dari Allah. Gitu, saudara, ya. Menjadi ciptaan yang baru atau menjadi lahir dari Allah, benih ilahi itu kemudian ada di dalam dia. Tetapi dia perlu mengenakan kehidupannya Kristus. Kehidupannya Adam yang terakhir. Supaya apa? Supaya benih ini dapat bertumbuh. Benih ini dapat memiliki kehidupan. Gitu, saudara. Karena apa? Adam yang terakhir ini adalah roh yang menghidupkan. Nah, saudara, Allah Bapa atau Yahweh Yehova itu sama yang menciptakan Adam yang pertama dan yang memperanakkan Adam yang terakhir. Kalau saudara ikutin cerita Adam yang pertama kan dihembuskan nefes, kan? Tuh, ada roh gitu. Kemudian hidup. Adam yang terakhir, Yesus Kristus itu dikandung dari roh. Maria mengandung oleh Roh Kudus. Sama-sama memiliki kualitas, saudara, yaitu rupanya Allah. Ya. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, sekalipun memiliki rupanya Allah, tetapi seperti Adam yang pertama, ini Adam yang terakhir juga harus, seperti yang kita bahas tadi ya, harus masuk dalam pertandingannya, harus masuk dalam perjalanannya. Itulah yang kemudian mengukir jejak-jejak Kristus itu, saudara. Yang olehnya Bapa kemudian mengangkatnya, ya, memuliakannya, saudara. Nah, jejak inilah yang sungguh-sungguh kita harus cermati untuk kita kenakan. Supaya apa, saudara? Supaya kita dapat benar-benar masuk ke dalam kemuliaan seperti apa? Seperti Kristus masuk dalam kemuliaannya. Markus 24 ayat 26. Boleh dibaca, Pak? Markus Betul, Markus. Markus 4 ayat 26. 24 ayat 26. Markus atau Matius? Markus. Oh, Markus cuma sampai 16 ya? Iya. Lukas, Iya, Lukas, betul, Pak, Lukas. Markus itu cuma sampai 16. Lukas 24 26. ayat 26. Lukas Bukankah Mesias? 24 ayat 6. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Jadi jelas. Kalau Kristus itu adalah cahaya kemuliaan Allah, kita jadi paham the way become crown on his head, dia diangkat dalam kemuliaan itu cuma satu. Itu adalah
melewati Via Dolorosa. Nah, itulah yang kemudian memunculkan jejak-jejaknya Kristus. Kita harus tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Di dalam Allah artinya apa, saudara? Allah yang dari semula yang apa? Mempunyai rancangan membawa banyak orang kepada kemuliaannya. Yang dia juga yang menyempurnakan Kristus. Kita harus tersembunyi di dalam agenda itu, di dalam Allah, yaitu bersama dengan Kristus. Kalau di dalam Allah tidak bersama dengan Kristus, sama aja. Misalnya bersama dengan Musa dan hukum Tauratnya, memimpin kepada penghukuman dan kematian. 2 Korintus 3, ya. Makanya saudara kalau perhatikan diagram ini ya, diagram ini, itu saya naruh Musa nih, Taurat Musa. Jadi Adam pertama buat orang terbelenggu di dalam kerajaan kegelapan, di dalam maut. Dan persekutuan dengan itu membuat orang mati. Tetapi persekutuan dengan Adam terakhir, yaitu yang membawa pembenaran, itu adalah roh yang menghidupkan. Pembenarannya menghasilkan benih ilahi, tapi benih itu harus tumbuh. Makanya dikatakan zoopoi. Bukan hanya zao, makhluk manusia, darah dan daging yang hidup seperti jasmaniah begitu saja, tapi manusia batinianya sedang menuju kepada kematian, penghukuman. Nah, yang ini di dalam manusia batinnya, sekalipun jasmanianya ada di dalam keluhan, ya, keluhan dan tekanan, penderitaan, tapi manusia batiniahnya itu dihidupkan. Benih ilahinya sedang mengenakan Kristus supaya sampai kepada kepenuhan Kristus. Gitu, saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu, sehingga Yesus juga menjawab keadaan ini. Yesus juga menjawab keadaan ini. Ketika dia menjadi ketika dia menjadi menjadi satu manusia baru. Roma 5 ayat 20 dan 21 katakan, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Saudara bisa lihat. Wow, makanya ada ayat yang mengatakan ya, di 2 Korintus itu ya, 2 Korintus 3 kalau nggak salah ya. Ketika hukum Taurat itu ada, tidak ada dosa, tidak ada. Ya, tetapi ketika hukum Taurat itu ada, aku jadi mengenal dosa. Bukan tidak ada, saudara. Aku tidak mengenal dosa ketika hukum Taurat itu ada, perintah itu ada dikatakan, maka aku jadi mengenal dosa. Jadi ketika hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya apa? Sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut karena persekutuan dengan satu orang tadi itu sehingga mati, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal. Tetapi apa, saudara? Oleh Yesus Kristus, yaitu kehidupannya. Nah, makanya saudara ya, dengan matinya sebagai manusia, saudara perhatikan, dengan matinya Yesus sebagai manusia, Adam terakhir sebagai manusia, karena manusia pertama sungguh-sungguh manusia, tidak ada embel-embel, saudara ya, 100% human manusia, matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu ia mengadakan damai sejahtera. Artinya apa, saudara? Pembenaran. Kita dibenarkan memiliki status ya di hadapan Allah. Dibenarkan, tapi belum jadi orang benar. Kecuali mengenakan hidupnya Sang Kristus yang kemudian menang, yang kemudian berhasil menyelesaikan
pertandingannya. Dan kita mau pelajari itu. Karena hanya mengenakan hidup Kristus, baru kita masuk ke dalam kemuliaan itu bersama-sama dengan Dia. Jadi Yesus Kristus itu seutuhnya manusia, saudara. Mari kita baca ya, beberapa ayat ini penting sekali. Dia Adam yang terakhir. Adam terakhir ini penting karena dia adalah roh yang menghidupkan. Wah, itu luar biasa menurut saya. Saudara tahu nggak? Saudara boleh punya benih. Saya ini petani sayur, saudara. Saya tahu persis yang namanya menyemai. Saudara bisa punya benih. Ya. Hari ini saya punya cukup banyak, ratusan pot. Ya. Bisa dipanen sampai 4 bulan. Saudara ya. Mudah-mudahan 2 minggu lagi sudah mulai panen. Ya. Saudara, benih, ya benih. Ya. Dia tidak menghasilkan apa-apa. Dia tidak memiliki kemuliaan dong di hadapan tuannya. Dia tidak punya mahkota di hadapan tuannya. Nah, benih ilahi itu, saudara, harus dihidupkan. Ini menurut saya yang sangat luar biasa. Kata-katanya itu tidak hanya terbandingkan, tapi punya kualifikasi yang berbeda. Karena tiba-tiba muncul perkataan Adam yang terakhir, itu roh yang menghidupkan. Coba bayangkan, saudara, kalau saya bilang gini, Adam terakhir itu adalah roh. Ya, oke, roh. Adam pertama, manusia, zao, hidup, biasa, darah dan daging. Makanya dengan darah dan daging tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini semua itu nyambung tuh. Tinggal mau nyambungnya seperti apa aja. Tapi itu semua punya korelasi, relevansi yang sangat dekat, saudara. Sangat dekat. Ya. Dan kalau saudara mengerti bahwa Adam terakhir ini adalah roh yang menghidupkan, Adam terakhir, ingat saudara ya, dia adalah manusia seutuhnya. Jadi saudara bisa sangat bergairah. Wow, I'm going to enjoy my the whole and the rest of my life, gitu. Karena rupanya, wah, jalan ini adalah jalan kepastian, gitu. Dan saudara belum tahu kan, perjalanan yang paling menarik kan kalau banyak ini loh, banyak apa istilahnya itu, yang tidak banyak misteri kan, gitu. Kan perjalanan lebih menarik nih, banyak misteri. Misalnya nih, ya, perjalanan ke 3 kota di Eropa. Nah, yang belum pernah ke Eropa kan pasti wah itu. Nah, saudara, ini perjalanan yang begitu, saudara. Ya, saudara akan tersingkapkan banyak hal-hal yang batin saudara dikenyangkan, gitu. Sehingga apa? Penderitaan zaman sekarang ini itu tidak akan membuat saudara terbelenggu di dalam, tetapi saudara sebaliknya mengarahkan proyeksi pikiran saudara ke kemuliaan yang ada di dalam Kristus, yaitu hidupnya Kristus itu. Makanya ayat-ayat ini muncul, saudara. Dan ini muncul di tahun-tahun 70 tahun setelah Yesus. Ini masih di abad pertama. Demikian, saudara kalau perhatiin, kata-kata manusia, Yesus itu manusia, itu langsung dikaitkan sama antikris. Karena antikris, coba bayangkan ini sangat dalam. Antikris itu adalah anti Yesus. Anti Yesus bukan manusia Adam pertama loh, enggak. Antikris itu artinya anti Yesus sebagai manusia yang sudah diurapi, yang sudah berhasil, saudara ya, diurapi itu karena dia itu menjadi hamasia, menjadi manusia yang apa, saudara, yang kemudian berhasil masuk ke dalam tabir di dalam bait kudus, yang kemudian mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Jadi korban. Antikris, bukan anti Yesus. Antikris karena Kristus yang jadi anak domba. Wah, iblis itu sangat tidak suka dengan hal itu, saudara. Makanya saudara perhatikan ya, demikian kita mengenal roh Allah. Ini, roh Allah. Demikian kita mengenal roh Allah, bahwa itu berasal dari Allah. Kalau apa?
Kalau setiap roh itu mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, titik, tidak ada embel-embel, toh? Manusia, nggak usah pakai 100% juga atau 1000%. Manusia, sarkas gitu loh, saudara. Daging. Nah, kalau ngomong daging, saudara jadi ingat kan Roma berapa? Roma 8 kan ayat 3. Allah mengutus anaknya ke dalam daging. Itu dia, saudara. Wah, saudara, kalau sambung-sambung itu, saudara. Ya, dan Allah mengutus anaknya ke dalam daging supaya apa? Supaya apa, saudara? Supaya kutuk yang harusnya dijatuhkan kepada manusia di dalam daging itu ditanggung oleh dia. Ya. Nah, saudara tahu Roma 8 ayat 2 kan? Disitulah disebut. Karena apa? Karena roh itu memberi hidup. Ya. Setelah anak Allah ini menanggung menanggung kutukan atas semua ketetapan ya yang harusnya dijatuhkan karena dosa itu, dia menjadi roh yang menghidupkan. Yang membuat benih ilahi itu mengalami apa, saudara? Pertumbuhan. Sampai, saudara, kalau nanti kita sampai menemukan kepenuhan di dalam Kristus itu, yaitu hidupnya Kristus. Nah, ya, harus pelan-pelan nih, saudara, ya. Saudara bisa lihat ya. Jadi setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu pasti berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku, tidak berasal dari Allah. Saudara, ya. Roh itu adalah, apa katanya? Roh antikris. Dan tentang dia kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Yang kedua, sebab banyak penyesat. Saudara lihat, penyesat. Penyesat itu adalah tangan kanannya antikris. Nabi palsu. Dia menyesatkan dunia dengan segala kelihayannya, saudara, ya. Telah muncul dan pergi ke seluruh dunia dan tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Saudara tahu nggak? Ini memang sangat penting. Kenapa jadi penting, saudara? Kenapa jadi penting? Karena hanya Yesus yang seutuhnya manusia yang berhasil menang. Dialah yang ditinggikan. Dialah yang ditinggikan oleh Allah. Dan diangkat dalam kemuliaan. Saudara, perhatikan ini semua ayatnya ada. Dia yang ditinggikan oleh Allah, diangkat dalam kemuliaan, dan duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, luar biasa. Itu adalah Adam yang terakhir loh, saudara. Makanya Yesus berani berkata di Matius 5 ayat 48, haruslah kamu sempurna, seperti Bapamu di surga sempurna. Karena memang ada caranya memang cuma satu, mengenakan hidupnya Kristus. Dan itu artinya apa? Saudara dan saya harus tersembunyi bersama Kristus di dalam rencananya Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaannya. Yaitu dia sendiri, yaitu Allah itu yang menyempurnakan Yesus itu. Kita akan belajar terlebih jauh. Saudara, terakhir ya di bagian ini. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, Allah itu satu. Dan Esa pula dia yang menjadi pengantara. Pengantara itu ya Kristus. Dia juga satu. Jadi hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, dan hanya ada satu Tuhan, yaitu Kristus. Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu apa, saudara? Manusia, Kristus, Yesus. Namanya, saudara, pakai kata manusia, Kristus, Yesus. Berapa kali saudara dapat tulisan ini dalam Alkitab? Sangat jarang. Kristus, Yesus. Kristus di depan. Karena ini sangat berkaitan dengan antikristus, saudara. Kenapa, saudara? Adam pertama gagal dan iblis berhasil. Iblis tidak mau kalau Adam yang terakhir menang, tapi akhirnya dia menang. Dan saudara tahu nggak? Dia kan yang jadi yang sulung. Dia nggak mau saudara-saudaranya seperti saya dan saudara yang mau hidup seperti Kristus, serupa dengan Kristus, saudara juga menang. Iblis tidak mau itu terjadi. Makanya dia menyesatkan. Saudara boleh tangkap? Ya, bisa tangkap ya? Bisa. Bisa sejauh ini? Bagaimana posisi Adam yang terakhir
real man become, manusia seutuhnya diangkat oleh Allah, dimuliakan, ditinggikan oleh Allah, diangkat dalam kemuliaan dan duduk di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya ya kita harus mengenakan hidupnya Kristus itu. Dan bagaimana Adam terakhir ini dapat menjadi roh yang menghidupkan, itu menjadi penting, Saudara. Ya, Allah sendiri yang punya skenarionya itu. Allah sendiri, Saudara. Yaitu Allah Bapa yang menyempurnakan Yesus Kristus. Wah, Saudara, ini menarik. Ya, Ibrani 2 ayat 10 sampai 13. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah. Jadi Allah yang mana? Yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Keterangannya itu, Saudara, saya tulis miring ya. Karena sambungannya harusnya langsung yang di bawah. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah. Apa itu keadaan Allah? Allah yang mana? Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Itulah Allah. Dia juga, Saudara, membawa banyak orang kepada kemuliaan. Dia mau jelaskan bagaimana caranya. Caranya adalah dia menyempurnakan Yesus. Supaya apa? Supaya Yesus dapat memimpin mereka kepada mereka ini yang mengikut Yesus kepada keselamatan. Tapi one request, ya, apa istilahnya? Dengan satu syarat, yaitu penderitaan. Bukankah Mesias harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ya. Dan jika kamu menderita bersama-sama dengan dia, maka kamu juga akan dimuliakan bersama-sama dengan dia. Roma 8 ayat 17. Jadi itulah ahli waris dari janji-janji itu. If you suffer with him, then you will glorify with him. Kan? Menarik ya? Jadi satu keping mata uang dua sisi, tak terpisah. Sebab ia, Yesus, yang menguduskan, dan mereka yang dikuduskan, mereka itu berasal dari satu, yaitu Allah Bapa. Kok bisa? Iya, karena Yesus diutus oleh Allah, dan kita yang sudah mati lahir dari Allah. Berasal dari satu. Itulah sebabnya, ini menarik ya saudara, Yesus tidak malu menyebut mereka saudara. Karena memang mereka berasal dari satu. Katanya apa saudara? Aku, yaitu Yesus, akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku. Dan memuji-muji engkau, Allah, Bapa, di tengah-tengah jemaat. Ya, di tengah-tengah mereka. Ya, dan lagi aku akan menaruh kepercayaan kepadamu, kepadanya, yaitu Allah Bapa. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Saudara jadi ingat ya, mengenai ini ya, anak-anak yang Allah berikan kepadaku. Ini ada 4 ayat nih saudara. 5 malah nih ya. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepada. Jadi, saya tambahin ya saudara ya, mereka ini yang telah engkau berikan kepadaku. Semua orang yang diberikan Bapa kepadaku, yaitu barang siapa yang datang kepadaku. Tidak seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan itu kepadanya. Jadi, Bapak Ibu, ya, mereka adalah anak-anak yang telah diberikan oleh Allah kepada Yesus. Mereka ini apa saudara katanya? Tidak malu menyebut mereka saudara. Jadi ada rahasia khusus ini di dalam tersembunyi bersama Kristus. Kita rupanya saudara. Tapi sebelum kita lanjut ke situ saudara, kita melihat Bapa yang menjadi skenario tunggal dari semua ini kan jadi menarik, ya. Ini loh saudara. Yaitu Allah Bapa yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Rupanya saudara, ya. Rupanya ya,
itu adalah Bapa dari kemuliaan itu sendiri. Dan siapa dia? Dia adalah Allahnya Tuhan Yesus. Dia adalah Bapanya Tuhan Yesus. Ini saudara kalau perhatikan ya. Ini saudara kalau baca langsung, saudara juga akan sulit untuk menerka. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Saudara lihat. Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Wah, saudara udah. Makanya saya kasih terjemahan yang lain di sini. Allah dari Tuhan kita namanya Kristus Yesus, yaitu Bapa dari kemuliaan. Bapa dari kemuliaan. Jadi Allahnya Tuhan Yesus namanya Bapa. Di bawah. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Terjemahan yang lebih bersih nih ya. Terpujilah Allah, yaitu siapa Allah itu? Bapa dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi clear saudara ya, bahwa memang dia adalah Bapa dari kemuliaan itu. Yang merancang banyak orang untuk datang kepadanya. Nah, dia yang menyempurnakan Yesus. Karena Yesus ini akan menjadi apa? Cahaya dari kemuliaannya, saudara. Bagaimana caranya itu bisa terjadi? Saudara perhatikan ya. Wah, saudara nggak bisa nih, saudara. Kita harus putus di sini, saudara. Kita harus lanjutkan besok ya. Kita sudah sampai di sini ya, saudara ya. Bahwa Adam terakhir menjadi fokus, ya. Adam terakhir. Karena Adam terakhir manusia seutuhnya. Tapi rupanya Adam terakhir ini roh yang menghidupkan. Itu saudara tangga. Dia adalah roh yang menghidupkan. Jadi mungkin saudara mengerti bahwa dengan korbannya Kristus, maka saudara menerima pembenaran. Tapi saudara bukan orang-orang benar. Menerima pembenaran, tapi saudara bukan orang-orang benar. Dibenarkan atau pembenaran itu artinya saudara memiliki apa, saudara? Memiliki identitas baru di dalam Kristus. Dan itu artinya apa, saudara? Saudara menjadi ciptaan yang baru. Saudara lahir dari Allah. Benih ilahi itu menjadi apa, saudara? Menjadi identitas baru saudara. Ada benih ilahi di dalam diri saudara. Bukan lagi menjadi korban daripada pelanggaran satu Adam pertama, yaitu satu orang, sehingga maut berkuasa atas hidupmu. Tetapi karena Kristus, saudara mendapat pembenaran, menjadi ciptaan yang baru, dilahirkan dari Allah, dilahirkan kembali. Kita bisa bahas itu, udah pernah bahas ya, dilahirkan kembali. Ya, Nikodemus bilang, gimana supaya aku masuk dalam kerajaan? Kamu harus dilahirkan kembali. Saudara, benih ilahi hadir di dalam hidupnya. Ya, hadir. Tapi harus bertumbuh. Harus ada roh yang menghidupkan benih itu. Dan Kristus adalah roh yang menghidupkan. Kehidupannya Kristus. Dari kehidupan. Nah, kalau kita mengenakan hidupnya Kristus, nah kita tadi baru sampai di titik ini ya, saudara ya. Kristus itu menjadi apa, saudara? Menjadikan kita saudara. Menjadikan kita saudara. Ini adalah cara untuk memulai, gitu. Menjadikan kita saudara. Itu cara untuk memulai. Nah, tapi sebelum kita lebih jauh mengenai dia jadikan kita saudara, berarti dia, siapa yang kakak nih? Dia yang sulung, saudara. Dia yang sulung. Dia yang sulung berarti dia yang mulai. Dia jalan di depan kan, saudara ya. Dia yang jalan di depan. Kita akan apa? Kita akan ngikutin jejaknya kan. Dia jalan, dia yang sulung. Makanya kita ikutin jejaknya. Sayang, waktunya udah jam 10 nih, saudara. Tapi saudara harus tangkap dulu tuh di situ bahwa ada manusia yang dalam rupa Allah. Ya. Besok kita jelaskan rupa Allah. Morphe theos. Dia memiliki rupa Allah. Tetapi dia harus mengenakan hal yang harus dilewatinya
supaya dia diangkat dalam kemuliaan. Supaya dia diangkat dalam kemuliaan. Sampai dia duduk di sebelah kanan Allah. Perjalanan itu kita akan pelajari. Dan Bapak Ibu, wah itu perjalanan sebagai manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna. Manusia seutuhnya, ya, sorry ya. Jadi manusia seutuhnya untuk menjadi manusia yang sempurna, ya. Oke, saya stop di situ dulu ya. Kalau kita lanjut bahan yang topik selanjutnya ini paling kurang butuh 20 menit, ya. Nah, karena apa? Kita akan masuk di sini nih. Bagaimana cara Yesus melewati jejak pertamanya? Nah, kita akan masuk, dia tiba-tiba direndahkan. Seketika waktu lebih rendah dari malaikat. Bahkan apa? Lebih rendah dari manusia. Itu, ya. Lebih rendah dari malaikat, lebih rendah dari manusia. Dari situ nanti besok kita akan masuk ke situ. Wah, waktu dia lebih rendah dari malaikat, lebih rendah dari manusia dalam keadaannya sebagai manusia, itu persis dengan kehidupan kita, Saudara. Kita akan blended di situ. Kita akan menyatu di situ. Kita akan bilang, wah, hidup yang kita alami, kita jalani sekarang nih belum ada apa-apanya nih. Gak ada apa-apanya. Kita akan bilang, oke, kalau begitu jalan serta Yesus. Gitu. Jadi begitu. Wah, gue yakin gue harus jalan bersama Yesus. Ya, terpujilah Kristus. Mari kita tutup dalam doa ya. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini untuk firman yang kami boleh dengar, untuk kebenaran yang boleh kami dengarkan. Hamba doa supaya Roh Kudus terus menuntun dan menyertai setiap hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di dalam Zoom Fellowship ini, supaya setiap kebenaran ini, yaitu firman yang berkuasa, yang Engkau sendiri kehendaki, dan pasti firman ini Tuhan akan mengubah, akan membentuk, akan memberi akan menghasilkan buah. Firman ini akan menghasilkan karakter, akan menghasilkan tabiat-tabiat yang baru. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang terus menolong untuk menyingkapkannya. Dan Roh Kudus, Engkau sendiri yang menolong supaya Engkau memberi penghiburan, Engkau memberi kekuatan di dalam mengenakan setiap firman ini. Sampai menjadi tabiat yang baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami datang kepadamu, Bapa di surga. Saudara yang diberkati, yang percaya katakan amin. 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 Amin, amin. Amin.